menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di dalam rangka mensyiarkan agama Islam melalui frekuensi 14140 MHz Sahabat Kuldum Insani. Yang kedua juga alhamdulillahirabbil alamin mengaturkan terima kasih kepada UNER di CH 024 Nada dan Dakwah, juga terima kasih kepada user-user yang telah hadir di pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan agama ekstrim. Islam merupakan agama damai dan selamat. Agama yang benar-benar membawa kedamaian dan keselamatan kepada pemeluknya. Bahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini dan makhluk-makhluk yang lainnya juga. Islam sebagai agama damai kita dapat dibuktikan dari berbagai segi kehidupan kita semua. Pertama, dari segi nama saja. Makanya saya nama tidak bisa dirubah dan saya akan suatu kebanggaan nama dari orang tua. Yahya. Itu tidak ada C aslinya, cuma agak keren dikit kelihatannya pakai C. Artinya hidup. Yahya artinya hidup. Yuslih artinya damai. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini menjadi suatu hidup damai ya. Nah, jamaah yang saya hormati, yang pertama dari segi nama saja, keren. Islam berasal dari kata saliman, Islam yusalimu salamah. Begitu. Salimah dan salam yang membangun arti selamat, sejahtera dan damai dari namanya saja. Ya, jadi kalau misalnya Islam dengan Islam para seyama, aduh kacida teuing tidak ngaji nate. Kedua, dari segi isinya saja seluruh ajaran Islam ini menuntun jamaah manusia kepada hidup damai dan sejahtera. Misal, Islam menyuruh manusia menegakkan kebenaran. Ya. Berlaku adil, berlaku lemah lembut, kasih sayang kepada sesama manusia, menolong kaum lemah, serta melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Semua itu merupakan perbuatan yang akan melahirkan kedamaian dan ketentraman di masyarakat kita ini. Nah, karena itulah jamaah yang saya hormati, seorang muslim ya orang yang damai dan selalu dia memberikan kedamaian ya, bagi orang lain. Baik itu melalui lidah, melalui tangannya, maupun kakinya. Nah, berkaitan dengan sifat kaum muslimin, maka Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-muslim man salima al-muslimin min lisanihi. Begitu. Wasadihil wal mu'min man amana nas ala dimaihim wa amwalihim. Kata Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati, yang artinya
Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman darinya atas darah dan hartanya. Kadang-kadang orang tidak nyaman kalau berbicara dengan si Anu katanya. Terus saya merasa aman dengan berbicara dengan ini, merasa senang baru diajak ngobrolnya saja. Ya memang harus seperti itu umat muslim. Mendengarnya suaranya, diajak ngobrolnya, merasa aman, adame. Nah itu seharusnya kita harus bisa menciptakan seperti itu. Jangan sampai mendengarnya sudah muak. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, bukti yang ketiga tentang Islam sebagai agama damai ialah bukti dari segi praktik di dalam kehidupan bahwa Islam ini benar-benar telah dirasakan oleh para pemeluknya. Ya, ajarannya membawa kedamaian dan kesejahteraan hakiki, baik secara lahir maupun batin. Ya. Jadi salah satu bukti dari itu adalah bahwa setiap orang yang memeluk Islam dengan mengutamakan pertimbangan akal yang mendalam dan dengan keikhlasan itu jamaah yang saya hormati, dia tidak pernah ingin keluar dari Islam walaupun sebesar apapun tantangannya. Ya. Bahkan dia merasa tenang, bahagia di dalam Islam itu bagaikan ulat cabai, tidak merasa panas dia walaupun cabai itu sifatnya panas, tidak merasa panas. Kan cabai. Padahal saya berbicara tentang hukum, tentang kisos. Begitu jamaah. Mantaroka sholatan khomsan. Begitu terus syahajal meninggalkan sholat. Orang Islam tenang. Tapi lamun misalnya orang keluar saja dari Islam menyarekan Ustadz itu ngiritik cina Islam tidak. Ayo, jikalau ingin selamat di dalam Islam itu, begitu kan? Ayo masuk ke Islam. Karena Islam bagaikan kereta api yang berjalan di dua rel. Ulah nu bisi katubruk ayo naik karena kereta api buru-buru beh selamat. Begitu kan? Namun ayeuna misalnya orang ngahalangan kereta api, aduh banteng, diadu, jeger, hancur semua pemeluknya, hancur semua muatanana. Nah, begitu jamaah yang saya hormat. Ya. Jadi Islam itu duduk di dalam dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Selama berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Islam damai. Tetapi kalau sudah keluar dari relnya ya gimana tuh? Makanya jangan menghalangi ketika kereta api sedang jalan. Kalau mau selamat ayo naik ke kereta api. Walaupun panas tidak terasa panas. Begitu jamaah yang saya hormati sebagai muslim, ya sudah merasakan betapa sejuknya Islam. Ya. Dan sebagai mukmin ya sudah merasakan betapa manisnya iman. Demikian pula dengan meluasnya pengaruh Islam dari Spanyol jamaah di sebelah barat sampai ke Filipina di sebelah timur. Dari Afrika Tengah di sebelah selatan sehingga ke Danau Aral di sebelah utara. Nah ini seluruh bangsa yang berada di bawah pengaruh Islam jamaah dengan rela di hati menyatakan masuk Islam, tidak ada paksaan. Mereka merasa hidup lebih damai di dalam Islam. Kenapa? Begitu jamaah, karena itulah negara-negara yang dahulu di bawah pengaruh Islam ini menjadi negara-negara Islam yang mayoritas kependudukan muslim jamaah yang hormat. Kecuali Spanyol. Ya. Karena mereka terpaksa murtad dan memegang agama lain. Meskipun demikian, menurut data sejarah jamaah yang hormat, mereka merasa lebih tentram memegang agama Islam. Nah ini satu bukti bahwa Islam tidak memaksa umat lain masuk Islam. Dan juga saya tidak ada paksaan buat saya ini di sini. Ya, apalagi dengan cara kekejaman. Tidak. Islam tidak disebarkan dengan pedang, melainkan dengan penuh kedamaian jamaah yang saya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Tolong kasih tahu ya. Kalau Pak Ustadz mental, tapi jangan sering noel Pak Ustadz nih. Cuma yang penting-penting saja, yang betul-betul Pak Ustadz terpental.
Jamaah yang saya hormati, jadi Islam tidak disebarkan dengan pedang, bukan kekerasan. Melainkan dengan penuh kedamaian. Islam tidak memaksakan akibatnya, melainkan hanya bersifat mengajak dengan cara yang baik, mengingatkan, tidak memaksa. Nah, berkaitan dengan tidak adanya paksaan, jamaah yang saya hormati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ikra hafidin wa tabayyana rusdu limal ghaib wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisal malaha wallahu samiun alim. Begitu. Jadi tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas ya jalan yang benar daripada jalan yang salah. Maka karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bukhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus lagi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari di negeri Islam dahulu ini telah tercapai kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan tercapai jamaah yaitu peradaban yang gilang gemilang. Kemajuan itu terutama terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz serta pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, jamaah begitu makmurnya sehingga untuk mencari orang miskin penerima zakat pun mendapat kesulitan. Saking kubengar-bengarna hese yang akan nerima teh. Ya, urang rek ngimpakeun duit ka saha ya? Ku makmur-makmurna. Rek ngaluarkeun duit ka saha ya? Bala leungharna. Umat Islam di Indonesia pernah menjadi pelopor perjuangan pengusiran penjajah, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi pelopor perjuangan ini merintis kemerdekaan dan pelopor perjuangan ini mempertahankan kemerdekaan. Begitu jamaah. Ya. Maka sangat wajarlah bila umat Islam pada zaman sekarang ini berdiri di barisan yang paling depan untuk menjadi pelopor, bukan pengekor. Umat Islam itu bukan penonton tapi pemain. Begitu. Jadi bukti yang keempat jamaah tentang Islam ini sebagai agama damai ialah pandangan para sarjana non muslim terhadap ajaran Islam, jamaah yang saya hormati. Jadi ternyata para sarjana non muslim itu banyak yang secara transparan atau jelas dia mengakui bahwa Islam ini sebagai agama yang paling benar. Jadi agama yang menuntun pemeluknya kepada kedamaian hidup yang hakiki. Contoh, Profesor Dr. Garudi, pemikir barat jamaah, dia setelah mengkaji kebenaran Islam secara mendalam, akhirnya ya jamaah memeluk agama Islam. Adapun jika masih banyak orang-orang yang belum memeluk agama Islam, jamaah yang saya hormat, dia yang paling terdepan. Ya. Nah, hal itulah jamaah yang saya hormati, bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran Islam, melainkan hanya karena kedengkian dan belum mendapatkan hidayah. Ngewa ke Islam tapi belum mendapat hidayah. Kalau sudah mendapat hidayah ya Umar bin Khattab pada saat itu benci nak ke Islam. Umar bin Khattab anak sendiri kerepes, dibunuh hidup-hidup. Tetapi setelah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab 380 derajat dia membela agama Islam. Begitu Umar bin Sayyidina Ali. Begitu jamaah yang sah. Anehnya agama Islam yang membawa kedamaian ini, jamaah agama yang mempelopori keadilan dan kebenaran, sering ini dituduh oleh pihak-pihak yang tertentu sebagai agama yang membawa konflik dan perpecahan, agama ekstrim. Wah, rupa-rupa ironis sekali. Para pemeluknya yang taat dicap sebagai ekstrim kanan yang mengancam keutuhan negara. Jadi lamun nyaritakeun agama Islam teh panas, lieur. Yang saya jaban tong ngomongkeun agama Islam lieur lah. Itu kan bahasana teh merongrong kewibawaan negara.
suka membuat kekacauan dan kerusuhan, begitu anggapannya Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi para penduduk itu membangkitkan trauma lama, yaitu isu DI T2, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka suka menuduh-nuduh seperti itu? Begitu jamaah yang salam. Mudah saya berbicara agama Islam bukan pada tempatnya lah, begitu. Ya mah nyaritakan Islam di ditu ya, di lemur di Tajung gitu kan. Nah jemaah, ada beberapa hal yang menyebabkan pihak-pihak tertentu itu suka memfitnahnya jemaah, yaitu sebagai berikut. Satu, karena melihat Islam kini menyatu dengan ABRI dan pemerintah, umat Islam sekarang mempunyai posisi dan peran yang besar di dalam membangun negara ini. Nah gitu jemaah. Jadi yang demikian ini merupakan ancaman bagi dirinya dan bagi kepentingannya. Dia gentar. Yang kedua, bila Islam mempunyai peran besar jamaah, maka keadilan insya Allah ini akan tegak. Betul. Tentu tegaknya keadilan inilah yang menyebabkan hilangnya kesempatan lagi mereka yang ingin melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Kalau benar-benar diaplikasikan. Ketiga, bila peran Islam ini makin besar, maka misi jamaah yang saya hormati yang miring dan bertujuan untuk memurtadkan umat akan gagal total jamaah yang saya hormati. Ya. Maka karena itulah pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Islam berperan lebih besar di dalam negeri ini mencoba dia memfitnahnya umat Islam, mengambing hitamkan umat Islam, begitu, serta mencoba mengadu dombakan antara umat Islam dan pemerintah. Nah yang demikian itu agar pemerintah dan ABRI jamaah mencurigai Islam dan umatnya, begitu, menjauhi dan memusuhinya. Dengan jalan ini jamaah mereka mengharapkan misinya akan sukses. Orang yang akan merusak Islam, begitu jamaah. Ya. Maka karena itulah jamaah mari kita senantiasa waspada, jangan mudah terpancing oleh makar-makar yang tidak bertanggung jawab yang sebenarnya ingin menjatuhkan citra Islam. Ya. Kita hendak bersifat arif. Dengan arif itu maka insya Allah jamaah yang saya hormati, fitnah tersebut tidak akan mempan. Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din ila taf'aluhu taku fitnatun fil ardi wa fasadu kabiru. Begitu. Adapun orang-orang yang kafir, ya, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu wahai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir yang perlu kita waspadai lagi ialah bahwa tujuan dari pihak-pihak tertentu ialah bukanlah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan yang hakiki, melainkan terpenuhinya kepentingan dan misi-misinya. Karena itulah mereka tidak akan tinggal diam membuat fitnah terus di sepanjang umat Islam yang taat berperan besar di dalam pembangunan saat ini. Ya, menghadapi tantangan ini umat Islam jamaah hendaklah kita mementingkan imtak. Apa imtak itu? Iman dan takwa. Dan imtek, apa imtek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ayo, serta menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Makanya sahabat kultum insani diusahakan apapun resikonya, yaitu kedamaian tercapai, kedamaian, kesejahteraan saya raih jamaah yang suka bersamaan pun insya Allah ta'ala. Dan berpegang kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Itulah tujuan jiling itu. Sistemnya saya jemput bola, Anda tidak bisa datang, saya yang datang. Nah dari uraian inilah kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, Islam merupakan agama yang membawa kepada kedamaian dan kesejahteraan hidup. Yang kedua,
Umat Islam sering dituduh jamaah yang bukan-bukan. Pada hakikatnya karena ada kelompok yang merasa terancam kepentingannya jika umat Islam ini mempunyai peran besar. Yang ketiga, jika umat Islam jamaah yang saya hormati berperan yang besar dalam membangun, itu adalah wajar karena jumlah umat Islam hampir 90% di negeri ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan menambah ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh user yang telah bergabung di CH024. Alhamdulillah, saya sebut satu persatu aja lah ya. Anjas dari Jawa Timur, Pasuruan, terima kasih. Dagado dari Jambi, Kota Jambi, terima kasih. AA Otong dari Kota Bandung, hatur nuhun. Ibu Ai Hayati dari Jawa Barat, Kota Bandung, hatur nuhun. Epica dari Jakarta, terima kasih. Jauhkan balai dekat rezekinya ya. Oke, makasih. Bunda Arianti, ibu moderator ya, dari Sumatera, Kota Pemantang Siantar, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Istighfar. Minta laporan anak gimana itu Kang Adi Istighfar. Sekarang perkembangannya di Cianjur. Oh, yuk Yudi, saya kemarin mau ke rumahnya, dia lagi di Cianjur, minta laporannya saya. Kemudian Jet Erlangga dari Kepulauan Bangka, Belitung, Kabupaten Bangka. Wah, Upo juga mengaturkan, hatur nuhun Pak, telah bergabung. Siapa lagi? Mbak cek saya lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Net Control Station bersama Bunda Arianti sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar, walaupun kadang tersendat-sendat dan saya juga terpental-pental. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang alhamdulillah nggak ada yang terpental ya, mudah-mudahan ya, yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga pada pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan insya Allah semua bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.